Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan bersuci, maka hari ini kita masuk tema yang baru, yaitu tentang mandi. Dan masalah mandi juga merupakan bagian daripada masalah bersuci. Mandi yang dimaksud adalah mandi wajib. Ada beberapa hal yang mewajibkan orang untuk mandi. Yang pertama, iltiqaul khitanaini. Yang pertama yang mewajibkan orang mandi itu yaitu bertemunya dua kelamin, laki-laki dan perempuan. Kita tak perlu panjang lebar membahas masalah ini. Yang kedua yang mewajibkan mandi adalah keluarnya sperma, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga yang mewajibkan orang mandi adalah mati. Artinya orang mati wajib dimandikan. Bagaimana dengan orang yang dia memandikan orang mati, jenazah? Orang yang memandikan jenazah wajib tak mandi? Tidak. Menurut jumhur ulama, sunnah bagi dia untuk mandi. Mana tahu kita baru selesai memandikan jenazah, maka kita disunnahkan untuk mandi. Tidak wajib bagi kita untuk mandi. Lalu kemudian yaitu khusus perempuan, haid, nifas ataupun wiladah. Wiladah itu melahirkan. Jadi 6 hal ini mewajibkan orang untuk mandi. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana tata cara mandi? Itu yang paling penting. Faraidul ghusli salasatu asya'a. Wajib mandi itu ada 3 saja. Artinya kalau terpenuhi 3 ini, maka sudah sah mandi wajibnya. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah niat. Niat mengangkat hadas besar. Nah, jadi kalau dia berniat mandi wajib, cara berniatnya sengaja aku mengangkat hadas besar. Dan afdal dia sebutkan mengangkat hadas besar dari apa? Apakah dia mengangkat hadas besar dari haid, atau dia mengangkat hadas besar dari nifas, atau dia mengangkat hadas dari yang lain? Misalkan suci dari haid, ibu berniat sengaja aku mengangkat hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala bersirap. Nah, kapan niatnya itu? Pada saat siraman pertama. Disitulah berniat. Selama basuhan pertama ini, misalkan yang mana dulu ibu basuh? Misalkan kepala, ya, terserahlah yang mana dulu. Ini disinilah ibu berniatnya. Sebelum nyiram enggak berlaku niat. Niatnya ketika ibu siraman tadi. Maka disiram ketika itu. Disitulah posisi niat dalam mazhab Syafi'i. Awal basuhan pertama, disitulah kita berniat mengangkat hadas.
dan harus diniatkan itu mengangkat hadas besar. Jadi jangan keliru di dalam membasuh. Nah, maka air yang digunakan untuk mandi wajib itu juga ada syaratnya. Syarat sah mandi wajib itu airnya harus suci dan mensucikan. Syarat yang kedua, sahnya mandi wajib tadi jika tidak ada penghalang antara air dengan kulit langsung. Maka jika ada yang menghalangi air dengan kulit ataupun kuku disebabkan karena kutek ataupun disebabkan karena bedak yang begitu tebal, maka menyebabkan mandi wajibnya tidak sah. Rukun mandi wajib itu dua. Satu, kita berniat. Yang kedua, menyiram atau membasahi seluruh badan. Kalau kita nyemplung ke dalam air, kira-kira basah nggak seluruh badan kita? Basah, maka sudah cukup. Nah, cuman kalau kita pengen pahala yang sempurna, tentu ada tata caranya. Nah, yang kedua adalah izalatun najasati, menghilangkan najis yang melengket di badan. Jika ada najis di badan, maka hilangkan dulu najis itu. Bisa jadi ada kotoran, bisa jadi ada hal-hal lain. Najis itu adalah semua benda yang keluar dari kubul dubur. Apalagi najis itu adalah muntah, apalagi darah, nanah, apalagi ya kencing laki-laki itu yang keluar dari kubul dan dubur, semuanya itu najis, mau laki-laki mau perempuan. Apalagi anjing, babi, apalagi minuman keras yang memabukkan, bangkai, apalagi. Kadang tak semua najis. Tanah najis nak? Nah, lumpur najis nak? Kalau baju kena lumpur boleh nggak pakai sholat? Boleh, karena dia kotor, bukan bernajis. Yang tak boleh pakai sholat tadi itu kalau dia bernajis, bukan kotor. Kalau kita dipakai sampai sore, baju ini udah hitam kerahnya, kita bilang ini kotor nih. Nah, baju kotor, bukan baju bernajis. Kalau bernajis itu adalah terkena salah satu yang kita sebutkan tadi. Dan yang ketiga adalah isalul ma' ila jami'i sya'ri. Dan yang ketiga, setelah menghilangkan najis, rukun yang ketiga dalam mandi wajib adalah menyampaikan air ke seluruh badan, baik bulu maupun kepada kulit. Nah, ini 3 rukun di dalam mandi wajib. Jadi kalau kita lihat dalam hadis Nabi, nanti bisa ibu tiru ya. Praktek mandi wajib itu, kalau yang pengennya ringkas, seperti yang saya katakan tadi, kita kayak mandikan, kayak nyucikan lah gitu. Nyucikan itu ya kita siram aja udah cukup gitu. Niat nyemplung ke dalam sungai atau nyemplung dalam kolam, bangun, penting badan semua udah basah, itu udah sah. Tapi kalau pengen sempurna, tentu ada banyak cara yang perlu dilewatkan, yang perlu dilaksanakan. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, tata cara mandi wajib Nabi itu, mohon maaf, yang pertama Nabi itu membasuh dulu telapak tangan. Baik dalam wudhu maupun mandi wajib, yang paling pertama yang harus dibasuh secara sunnah hukumnya adalah tangan. Nah, ini basuh dulu. Mengapa? Karena tangan ini nanti akan digunakan untuk menciduk air. Nah, maka dia harus bersih, dia harus suci. Setelah itu, setelah kita membasuh tangan, mohon maaf, kalau kita bersih dari haid
maupun bersih dari nifas atau baru selesai berhubungan suami istri, maka basuh kemaluan menggunakan tangan kiri. Bersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Setelah basuh itu, maka kita berwudu selayaknya kita berwudu mau solat. Apa saja yang kita lakukan ketika berwudu sebelum solat, itulah yang kita lakukan ketika kita berwudu mandi wajib. Nah, wudu ini nanti kalau tidak sah, tidak batal, dia boleh digunakan untuk solat. Meskipun habis mandi wajib, ibu tidak lagi berwudu. Bisakah langsung sholat? Bisa, karena wudunya sudah tadi. Nah, asalkan tidak batal lagi setelah itu ya. Setelah berwudu tadi, ambil air. Yang tadi ibu langsung laksanakan, ambil air, masukkan ke dalam sela-sela rambut ibu. Masukkan. Nah, kecuali rambut ibu terkucir dan sangat sulit untuk dilepaskan kucirnya, maka cukup di bagian permukaan saja. Tapi kalau mudah untuk dibuka, masukkan jari ke dalam sampai ke kulit. Berapa kali afdalnya? 3 kali masukkan. Setelah rasanya semua kulit sudah dibasahi di dalam rambut, barulah ibu siram kepala ibu 3 kali. Setelah ibu yakini seluruh kepala sudah semua, baru mulai turun ke badan. Ketika ibu membasuh badan, maka ada enggak organ kanan, organ kiri? Ada. Maka ibu selesaikan kanan baru ke kiri. Mulailah dari badan. Kalau tangan nih kanan dulu. Dibasuh dulu 3 kali kanan, baru nanti dia 2 cara. Apakah langsung 3 kali atau selesai semua, ulang sekali lagi, bisa juga. Dua-duanya boleh. Gimana caranya tadi? Yang 3 kali tadi maksudnya, kan sunnah 3 kali kan? Sekali sudah selesai wajib terlaksana. Kalau pengen 3 kali, 2 caranya. Bisa jadi setiap kali membasuh 3 kali, misalkan tangan nih, 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali. Bisa juga 3 kali itu maksudnya selesai sekali, sekali lagi semua, baru sekali lagi sampai 3 kali. Repot kan? Tapi terserah mau begitu boleh. Atau ibu masuk sungai, plung masuk sekali, keluar lagi, plung sekali lagi, sampai 3 kali. Dapat sunnahnya, tapi nggak sempurna gitu. Nah, selesai semuanya, organ kanan sudah, kiri sudah, yang terakhir kali kaki dikhususkan. Terakhir sekali kaki dikhususkan. Kenapa? Karena bisa jadi telapak kaki tadi tidak tersiram air. Bisa jadi sela-sela jari tadi tidak terkena air. Maka dalam tata cara mandi wajib, kaki itu dikhususkan di yang terakhir. Angkat kaki kita, lalu kita siram secara khusus sela-sela jarinya, telapaknya, supaya tidak ada satupun yang terlewatkan di dalam mandi wajib tadi. Begitu cara mandi wajib yang sempurna, yang pahalanya sempurna. Kalau mau pengen cepat seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim, sengaja aku mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala, berarti niatnya pas masuk itu tadi. Jangan ketika masih berdiri meniat. Ini kolam udah ready semuanya. Nah, begitu masuk begitu masuk, jangan keluar dulu dari air itu. Sengaja aku mengangkat hadas besar dari junub karena Allah Ta'ala. Nah, baru naik. Baru sekali. Ya, kena sunnah 3 kali, 3 kali nyemplung.
Yang 3 kalinya, yang keduanya niat lagi enggak? Enggak lagi. Niatnya sekali tadi saja. Nah, gitu. Cuman kan nggak dapat ibu kesempurnaannya. Kenapa nggak dapat kesempurnaannya? Wudunya gimana? Kumur-kumurnya gimana? Mendahulukan kanan kirinya nggak tahu entah kemana. Nah, tentu nggak dapat pahala yang sempurna. Kalau pengen pahala sempurna seperti tadi. Nah, jadi kalau kita lihat sunnah-sunnah di dalam mandi wajib itu, pertama adalah, jadi sebelum ibu mandi wajib itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali ibu mandi wajibnya di dalam kamar mandi yang di situ ada kloset. Di situ kloset, di situ ibu mandi wajib. Maka begitu sebelum masuk ke kamar mandi dah baca Bismillah dulu. Sebelum masuk kamar mandi baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Karena ibu mau buang air dulu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya diniatkan untuk mandi wajib. Tapi jangan terlalu banyak, jauh jaraknya antara Bismillah dengan mandi wajibnya. Terputus niatnya. Sama seperti wuduk nih. Ibu basuh muka kan? Tangan belum. Main dulu ibu. Baru ibu basuh tangan. Kira-kira sah enggak? Udah terputus dia. Tapi kalau sebentar pindah wastafel aja misalkan ke sini, habis pula airnya pindah ke situ. Ulangkan dari awal, enggak perlu, lanjutkan saja. Karena jaraknya tak terlalu jauh. Tapi kalau dari sini misalkan basuh muka, habis air, pergi ke Ma'had Zahra, itu kejauhan. Terputus niatnya, ya, enggak bisa gitu. Tapi kalau ibu masih kamar mandi, masih panjang urusan pusat, mau nyuci bak lagi, mau apa lagi, mau buang air besar pula lagi, mau nongkrong lagi, segala macam, rasanya masih lama. Selesaikan pekerjaan itu dulu, keluar bentar, Bismillahirrahmanirrahim, masuk lagi, langsung. Karena tidak boleh kita melafazkan kalimat Allah di tempat di mana itu kita buang air. Ya, Rasulullah kalau dia buang air itu biasanya cincinnya dia copot. Kenapa? Karena di cincin Rasulullah itu tertulis kalimat Muhammadur Rasulullah. Dicopotnya cincinnya, dia masuk ke tempat buang air. Inilah dalil boleh tidak bolehnya kita membawa sesuatu yang tertulis ataupun menyebutkan. Nah, kadang handphone ibu ada Quran enggak? Tapi terbuka enggak? Nah, yang tak boleh kalau terbuka. Terbuka tulisannya, misalkan wallpapernya ataupun ya layarnya itu tertulis misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena ada biasa begitu. Terbuka dia, tidak dalam tas, ibu pegang, maka tidak boleh. Tapi kalau Quran yang terdownload di handphone, tapi tertutup, itu tak jadi masalah. Nah, maka kalau seandainya ada orang ucapin Assalamualaikum dari luar, kita sedang nongkrong di WC, maka tidak perlu dijawab Waalaikumsalam. Coba sebentar, itu lebih terhormat daripada ibu bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Yang kedua, sunnah hukumnya ketika mandi wajib berwudu kamilan qablahu, berwudu secara sempurna, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa di dalam tata cara mandi wajib itu ada dalamnya berwudu secara sempurna. Maksud sempurna ini apa? Semua sunnah-sunnah wudu juga kita laksanakan. Apa saja sunnah sebelum wudu? Baca bismillah, berkumur-kumur, menghadap kiblat, digosok 3 kali. Semuanya di sela-sela jari-jari, semuanya dilaksanakan ketika kita mandi wajib. Sama seperti mandikan jenazah. Mandikan jenazah itu syarat sahnya sama.
kayak mandikan ikan aja. Kalau sekedar sah ya, kita letakkan jenazah itu di situ, kita siram pakai air, seret, asal udah basah semuanya, udah sah mandikan jenazah itu. Tapi sempurna ke pahala kita? Tak sempurna, bisa berdosa kita. Kenapa kita berdosa? Tidak memuliakan makhluk. Karena makhluk yang sudah mati, manusia yang mati, itu harus dimuliakan sebagaimana dia dimuliakan ketika dia hidup. Begitu aturan agama kita. Lalu kemudian wa imrarul yadi alal jasad, disunnahkan juga ketika mandi wajib tangan kita menyentuh seluruh badan yang dibasuh. Maksudnya digosok. Mulai dari rambut tadi. Cuman ada perempuan bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya kucir saya ini enggak mudah untuk tidak mudah untuk dicopot gitu. Maksudnya mungkin dia gimbal atau apa gitu ya. Ya mungkin rambutnya keriting ikan lalu dia kucir sekuat-kuatnya. Jadi untuk mencopot-copot itu tidak mudah gitu. Maka Rasulullah kata cukup bagian permukaan saja. Nah, tapi seluruh badan yang lain itu dipastikan dia basah dengan cara menggosok, menyampaikan tangan kita ke seluruh badan yang bisa terjangkau ketika kita mandi wajib. Ketika kita membasuh kaki, upayakan jari-jari tangan kita masuk ke jari-jari kaki kita. Dimasukkan dia di sela-sela. Nah. Kemudian wal muwalah, berturut-turut. Kemudian sunnah hukumnya wa taqdimul yumna 'alal yusra, disunnahkan mendahulukan kanan daripada kiri. Sebagaimana saya katakan tadi, ketika mandi wajib ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada organ kanan, ada organ kiri. Ada badan kanan, ada badan kiri, ada kaki kanan, ada kaki kiri. Maka upayakan kita mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Nah, misalkan kita mandi wajib, dah siram tangan kanan. Kita selesaikan aja 3 kali. Dah, ini dah selesai ini, baru yang kiri kita siram. Nah, habis itu ke bawah lagi ke kaki 3 kali, kaki kiri 3 kali. Nah, jari nanti yang bagian telapak baru belakangan. Bagian telapak kalau semua sudah selesai, baru bagian telapak diangkat kaki kita sebelah, kaki kanan dulu kita siram. Begitu cara mandinya. Wal ikhtisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Tadi mandi wajib. Sekarang bagaimana dengan mandi sunnah? Mandi sunnah itu ada 17. Apa itu mandi sunnah? Pertama, ghuslul jumu'ati, mandi karena Jumat. Datangnya hari Jumat. Nah, ibu-ibu boleh tak solat Jumat? Boleh. Waktu solat mandi Jumat itu minal fajri sadiq. Dari subuh ibu sudah bisa mandi sunnah Jumat. Bapak sunnah mandi Jumat, ibu juga boleh mandi Jumat. Sunnah Jumat. Niatkan, sengaja aku mandi sunnah Jumat karena Allah Ta'ala. Karena alasan orang untuk mandi Jumat itu bukan karena mau sholat Jumat, karena menghargai hari Jumat. Jadi pagi Jumat itu ibu-ibu sudah boleh untuk melaksanakan mandi. Kalau bapak-bapak ya mandi Jumat juga. Tapi kalau bapak-bapak mau sholat Jumat, afdalnya nanti mandi sunnahnya ketika mau berangkat, biar agak segar. Tapi kan bapak-bapak tidak selamanya mudah. Mungkin dia ke kantor, di kantor sulit untuk mandi. Maka sebelum berangkat kerja kan mandi. Niatkan aja langsung untuk mandi Jumat. Kapan lagi sunnah untuk mandi Jumat? Sunnah mandi ghuslul idaini,
mandi untuk solat hari raya Idul Fitri dan mandi untuk solat hari raya Idul Adha. Itu juga hukumnya sunnah. Kapan mulai waktu sunnah mandinya? Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli binisfil laili. Mulai pertengahan malam udah disunnahkan. Mungkin ibu malas mandi pagi, pengennya mandi malam, silakan. Pertengahan malam berarti jam 12 lewat, ibu udah bisa mandi. Mandi sengaja aku, apapun niatnya, sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Tata cara mandinya bagaimana? Seperti mandi wajib yang dijelaskan tadi. Tapi niatnya bukan wajib, niatnya sunnah. Yang membuat dia beda apa? Yang bikin beda cuma niat. Kalau ibu malas repot-repot karena banyak orang ngantri mau mandi sholat Idul Fitri, ya udah cepat aja, penting niat. Dapatnya tidak sempurna sunnahnya, tapi tetap dapat sunnah mandinya. 4. Ketika kita ingin istisqa, sholat minta hujan, kemarau panjang, kita mau sholat sunnah istisqa nih Ustaz, ayo semuanya disunnahkan mandi dulu. Yang kelima, wal khusuf, gerhana bulan. Wal kasuf, ketika solat gerhana matahari. Jadi ada gerhana bulan, ini jarang ya, tapi pernah terjadi ya. Gerhana bulan, mau solat gerhana bulan disunahkan mandi. Gerhana matahari disunahkan mandi. Udah berapa? 6. Wal ghuslu min ajli ghaslil maiti musliman kana au kafiran. Mandi karena memandikan mayat. Seperti saya jelaskan tadi, ada orang memandikan mayat, ayahnya atau suaminya atau istrinya atau anaknya. Maka setelah dia selesai memandikan mayat, disunnahkan bagi dia untuk mandi. Tapi kalau dia tak mandi, tidak apa-apa, tidak berdosa, karena hukumnya juga sunnah. Tapi disunnahkan dia untuk mandi. Walaupun sekedar cuma megang-megang, gitu ya. Kan biasanya sekali mandi itu kan rame itu. Ada yang supir utamanya, ada tukang siramnya, ada yang tukang fotonya. Tukang foto tidak usah lah. Yang pokoknya dipegang-pegang sama dia, mengambil air, disunahkan dia untuk mandi. Lalu berikutnya disunahkan mandi bagi orang yang sadar dari gila. Orang yang sadar dari gila itu sunnah mandi. Lalu kemudian sadar dari pingsan, itu juga disunahkan mandi. Ini misalkan ada bapak-bapak gila udah 40 tahun. Sadar dia, hilang gilanya. Maka hari pertama dia hilang gilanya tadi itu disunnahkan dia untuk mandi. Begitu juga orang yang pingsan. Pingsan dia misalkan berhari-hari. Maka orang yang pingsan ini disunnahkan dia untuk mandi. Begitu juga orang yang mu'allaf. Ini perdebatan ulama. Sebagian ulama mengatakan mu'allaf itu wajib mandi. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mu'allaf itu tidak wajib mandi. Tapi hukum mandi bagi dia hanyalah sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka setelah dia bersyahadat, dia disunnahkan untuk mandi. Kalau dia tak mandi, tidak apa-apa. Itu bukan menjadi syarat Islamnya diterima atau tidak. Hanya saja sunnah bagi dia untuk mandi. Kemudian mandi ketika akan melaksanakan ihram. Ini bagi orang yang umrah maupun haji, sebelum dia berniat ihram,
ketika dia pergi ke tempat miqat, kan di situ berniat, labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha. Ya Allah, aku penuhi panggilan umrah ya Allah. Sebelum dia berniat, dia disunahkan untuk beres-beres. Bagi laki-laki mengganti pakaian yang berjahit dengan tidak berjahit, maka sebelum itu disunahkan untuk mandi. Ini namanya mandi sunnah untuk berihram. Kapan lagi sunnah untuk mandi? Disunahkan untuk mandi ketika orang masuk Makkah. Masuk kota Makkah disunahkan untuk mandi. Tapi jangan dah sampai Makkahnya. Nah, misalkan dia dari kota Madinah. Kota Madinah mau pergi ke Mekah. Sebelum masuk Mekah, maka dia terlebih dahulu disunahkan untuk memuliakan kota Mekah, maka disunahkan dia untuk mandi. Kapan lagi disunahkan untuk mandi? Bagi orang yang akan wukuf di Arafah. Kapan lagi bagi orang yang akan mabit di Muzdalifah? Udah berapa? 14. Yang ke-15, bagi orang yang akan melempar jumrah. Ingat Bu ya, kalau kita haji kan lempar jumrah kan? Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Sebelum kita melempar jumrah, hari pertama, 2, ketiga, itu disunahkan kita mandi. Maka pas 15 jumlah semuanya. Air yang digunakan untuk mandi tetap air suci lagi mensucikan. Jangan sampai ibu air-air anak-anak kita udah berenang dalam ember itu, kencing dalam ember itu, sampo-sampo ibu pun dah masuk-masuk ke dalam ember, lalu itu ibu gunakan untuk mandi wajib, tidak sah. Lalu kemudian mandi wajib juga ketentuannya tidak boleh ada penghalang air bertemu langsung dengan organ tubuh kita. Atau ibu pakai kutek, apapun jenis kuteknya kecuali inai. Kalau inai tidak apa-apa. Tapi kalau kutek itu memastikan tidak akan kena air ke kuku, maka mandi wajibnya tidak sah. Maka kalau ibu pernah, ibu harus ulang sholatnya. Saya pusat setahun pakai kutek. Terus setahun itu saya mandi wajib pakai kutek. Berarti ibu harus qadha sholat ibu selama setahun. Karena sholat ibu tidak sah. Haramnya bukan pada kuteknya. Yang bikin dia berdosa nanti itu wuduknya tidak sah, mandi wajibnya tidak sah. Kalau masalah orang menghias kuku, tidak ada masalah. Masih jangan berlebih-lebihan aja lah ya. 30 warnanya di situ, tentu berlebihan dia. Cuma untuk mencernih-cernihkan kuku kan tidak apa-apa. Cuman yang jadi masalah bukan di kita memperindah kuku kita. Masalahnya itu adalah wuduknya tidak sah, mandi wajib tidak sah. Di situ letak masalahnya. Nah, saya rasa demikian. Jika ada yang diskusi saya persilakan, jika tidak ada kita sudahi. Kalau kita sudah wudu terus bersentuhan sama orang non muslim, batalkah wudunya atau tidak? Laki-laki atau perempuan? Nah, kalau laki-laki muslim ataupun tidak muslim, bahkan suami kita sendiri pun itu batal. Kalau perempuan tidak batal. Ustaz, apakah sah wuduk saya kalau anak tiba-tiba nangis minta susu, sementara saya sudah wuduk mau sholat? Bersentuhan sama anak mana batal wuduk? Nah, mana laki-laki mana perempuan? Sedangkan sama menantu saja itu tidak batal wuduk. Perlu main jauh kan. Ibu punya menantu laki-laki, ya dia sayang sama ibu, diciumin tangan ibu, tidak batal wuduk ibu.
apalagi anak kandung. Nah, keluarnya ASI tidak menyebabkan orang batal wudu. Nah, jadi kalau orang sudah berwudu lalu dia menyusui anaknya, maka wudunya tetap sah, tidak batal. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap mertua yang memutus silaturahminya kepada kita, ya, dengan menyuruh kita pisah? Masya Allah. Karena amal tidak diterima kalau tidak bertegur sapa. Sikap yang terbaik adalah mengalah. Lalu kemudian kalau memang ada salah kita minta maaf. Kalau ada salah mertua dimaafkan. Kalau kita tak mengalah, ya apa boleh buat? Kalau kita pengen selesai masalahnya, ya kita mengalah. Namanya orang tua. Orang tua itu sifatnya dia pasti tingkat marahnya lebih tinggi, tingkat pengen menangnya lebih tinggi. Namanya orang tua. Nanti kita tua juga begitu. Maka kalau seandainya ada orang tua yang memutuskan tali silaturahim kepada kita, maka kita pastikan dulu masalahnya kita yang bermasalah atau dia yang bermasalah. Jangan kita yang bermasalah. Kalau kita yang bermasalah, kita berubahlah. Kalau mertua yang bermasalah, kita minta maaf. Meskipun dia yang bersalah, kita minta maaf supaya masalahnya selesai. Karena kalau kita tak minta maaf, masalah tak akan selesai. Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh apa tidak Pak Ustadz setelah berhubungan tidak langsung mandi tapi menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu seperti masak, mencuci, lain-lain sebelum waktu sholat masuk? Boleh, tak jadi masalah. Artinya tidak berdosa, tapi disunnahkan itu berwudu dulu. Kalau kita berhubungan suami istri, rasa-rasanya tidak mau langsung mandi wajib. Karena tidak langsung mandi wajib, misalkan malam kecapean, kena air takut demam, maka rencananya subuh besok saja. Kalau rencananya subuh besok, tidak malam itu mandi wajib, maka sebelum tidur itu disunahkan berwudu dulu. Maka begitu juga dengan orang yang mungkin rasanya lama lagi rasanya mau mandi karena masih banyak pekerjaan. Seafdal-afdalnya secepat-cepat mungkin kita mandi wajib. Itu yang paling afdal. Tapi kalau seandainya karena kita waktu dan segala macam tidak bisa cepat, maka disunahkan kita untuk membersihkan kemaluan kita dan berwudu terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz, sebelumnya maaf dulu, bagaimana hukumnya di saat kita dalam keadaan sakit bersentuhan dengan laki-laki, contohnya melahirkan sejenisnya dengan dokter laki-laki. Di zaman Rasulullah itu ada perawat namanya Puraidah. Puraidah ini perempuan terkenal sebagai perawat pertama di zaman Rasulullah. Jadi Puraidah ini kalau ada pasukan-pasukan yang sakit, dia merawat pasukan-pasukan itu. Maka hukum pasien dengan dokter beda jenis kelamin ini bisa dikategorikan hukum darurat jika memang kondisinya darurat. Jika kondisinya tidak darurat, sebaiknya itu dihindari. Tidak darurat maksudnya apa? Masih banyak di situ dokter laki-laki, kenapa dipilih yang perempuan begitu? Nah, yang kedua, pola penanganannya juga ada. Pola penanganan darurat itu hanya boleh ditangani sesuai dengan kebutuhan. Maka jika yang sakit pada organ tubuh tertentu, maka tak perlu semuanya dilihat oleh dokter itu. Tapi dokter-dokter kita kan udah punya sumpah semua. Ada sumpah profesinya dan lain-lain.
Maka mereka punya SOP di dalam menangani pasien. Kita lagi memilih, ada misalkan dokter laki-laki di situ, ada dokter perempuan, maka afdolnya kita memilih yang sejenis kelamin dengan kita. Kecuali memang darurat, Ustaz, penyakit ini tidak sembuh-sembuh sama dokter perempuan, adanya dokter laki-laki, maka kita pakai hukum darurat. Karena kondisinya tidak sama dengan hukum normal. Nah, artinya itu tak boleh dipermudah-permudah. Ada orang menyengajakan diri pula memilih yang mungkin beda jenis kelamin gitu, biar lebih mantap gitu misalkan, jangan. Tapi karena ada alasan mengapa dia memilih yang tak sejenis dengan dia. Secara umum itu ada hukum pengecualian, tidak sama seperti hukum normal. Karena berobat itu bagian dari masalah-masalah yang tidak bisa dinormalkan seperti biasa keadaannya. Tapi sebisa mungkin kita menghindari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.